Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Husnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sebanyak 450 prajurit TNI dan dari Batalion Infrared diberangkatkan ke Papua. Keberangkatan prajurit TNI ke Papua tersebut dalam rangka operasi pengamanan perbatasan atau PEMTAS Republik Indonesia dengan negara Papua Nugini. Hal tersebut disampaikan Panglima Daerah Militer atau Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi pada di depan kapal perang Banda Aceh 593 di Pelabuhan Panjang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Majen TNI Hilman Hadi mengatakan, ia mengucapkan selamat kepada para prajurit TNI yang mendapatkan amanah dari pimpinan untuk menjadi Satgas PAMTAS. Menurutnya, wilayah perbatasan merupakan beranda depan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernilai strategis bagi kedaulatan negara. Adapun tugas pengamanan perbatasan ini merupakan tugas pokok TNI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35. Hilman berharap prajurit TNI bisa menjalankan tugas dengan aman, amanah, serta rasa kehormatan, kepercayaan, harga diri, dan juga kebanggaan. Karena menurutnya tidak semua prajurit bisa mendapatkan kesempatan melaksanakan penugasan ini. Ia juga meminta anggota TNI yang berangkat jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun dalam setiap kegiatan, serta tetap waspada dan jangan ceroboh dengan menganggap remeh apapun di daerah penugasan. Diharapkan kepada prajurit Unit 143 TWH yang berangkat dapat kembali semua dengan selamat dan berhasil. Pelepasan ini juga disaksikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Korpolkam Lodewijk V. Paulus, lalu Danrem 043 Katam Brigjen TNI Ruslan Effendi, Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wijaya Gus, dan Sekda Provinsi Lampung Farizal Darminto. Berita selanjutnya, sedang mencuci piring, rumah nenek Tumi di Kalianda ludes terbakar. Sedang mencuci piring, rumah nenek Tumini di Kalianda ludes terbakar. Rumah milik nenek Tumi ini berusia 70 tahun di Dusun Waringin Harjo, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, ludes dilalap si jago merah pada 1 Oktober 2022 sekitar pukul 10 pagi. Saat kejadian, diketahui nenek Tumi sedang mencuci di dapur rumahnya. Diketahui pula, nenek Tumi ini hanya tinggal bersama cucunya yang masih berusia 4 tahun. Sementara anak nenek Tumi satu tinggal di Jakarta dan satu lagi tinggal tidak jauh dari rumahnya. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting KWH meteran listrik. Kebakaran ini awalnya diketahui tetangga korban yang tengah menjemur padi yang berada tak jauh dari tempat kejadian perkara. Sumiati, 49 tahun, salah seorang saksi mata mengatakan saat sedang kejadian, cucu nenek Tumi ini sedang bermain dengan ia melihat api dari bagian KWH listrik. Sang cucu yang masih balita menunjuk-nunjuk ke arah api yang sudah membesar. Sumiati yang melihat itu segera teriak meminta tolong kepada warga. Api dengan cepat menyebar dan membakar bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam rumah. Kemudian api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Lampung Selatan dan juga dibantu oleh warga untuk memadamkan api.
Berita selanjutnya, harga Pertamax turun, pengendara di kota metro tetap pilih Pertalite. Harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax mengalami penurunan harga di kota metro pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di SPBU Ganjar Asri Metro, BBM jenis Pertamax ini mengalami penurunan ke harga 14.200 per liter setelah sebelumnya di harga 14.850 per liter. Hal tersebut dibenarkan pengawas SPBU Ganjar Asri Yani yang mengenai turunnya harga BBM jenis Pertamax tersebut. Ia mengatakan Pertamax ini mulai Sabtu 1 Oktober mengalami penurunan harga dari menjadi 14.200 per liter. Akan tetapi menurunnya, sampai saat ini permintaan Pertamax masih tidak terlalu besar. Ia mengaku permintaan terbanyak masih Pertalite. Meski begitu, pihaknya akan melihat dulu seberapa besar peningkatan setelah harga Pertamax ini turun. Ia mengatakan setelah naiknya harga Pertalite dan juga Pertamax akhir Agustus lalu, pengendara roda 2 maupun 4 di kota metro masih cenderung memilih Pertalite. Hingga kini, Yani mengungkapkan stok Pertalite di SPBU Ganjar Asri masih aman dan tersedia. Akan tetapi, untuk BBM jenis solar stoknya sering habis namun tidak langka karena memang stok dari pusat terbatas. Pada kesempatan yang sama, Rahman, salah seorang pengemudi ojek online mengatakan penurunan harga Pertamax tidak terlalu berpengaruh baginya karena menurunnya ini tetap isi BBM jenis Pertalite. Karena terlalu jauh harganya jika ia mengisi untuk jenis bahan bakar Pertamax. Berita selanjutnya, mulai hari ini berlaku tarif baru di penyeberangan Pelabuhan Bakauheni dan juga Merak. Mulai hari ini yaitu tepatnya 1 Oktober 2022, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero cabang Bakauheni melakukan penyesuaian tarif baru di instan Pelabuhan Bakauheni Merak. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Bakauheni Suharto mengatakan, mulai hari ini sudah berlaku penyesuaian tarif baru di lintasan Pelabuhan Bakauheni Merak. Menurut Suharto, pada Jumat 30 September 2022, pihaknya sudah rapat bersama Kementerian Perhubungan dan hasilnya mulai Sabtu sudah berlaku penyesuaian tarif baru di Pelabuhan Merak Bakauheni. Menurutnya, penyesuaian tarif penyeberangan lintas antar provinsi melalui kilometer 187 tahun 2022 ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Rabu 28 September 2022 dan ini juga berlaku 3 hari setelahnya atau mulai 1 Oktober 2022. Suharto juga mengimbau seluruh pengguna jasa penyeberangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan reservasi tiket online melalui Verizi. Adapun penyesuaian tarif baru di lintasan Pelabuhan Bakauheni Merak untuk penumpang dewasa, tarif eksekutif mulai dari 77.000 dan tarif reguler 21.600. Lalu bayi tarif sekitar 4.000 dan tarif reguler 1.700. Kemudian kendaraan golongan 1 tarif eksekutif 78.000 dan tarif reguler 25.100. Lalu golongan 2 tarif eksekutif 108.000 dan reguler 58.550. Adapun golongan 3 dengan tarif eksekutif 168.000 dan tarif regulernya 126.350. Lalu golongan 4 kendaraan penumpang tarif eksekutif 644.000 dan tarif reguler 457.700. Kemudian kendaraan barang tarif eksekutif 457.000 dan tarif reguler 425.000.
Berita selanjutnya, LCC gelar Metro Sudirman Street Food menghadirkan 42 UKM kuliner. Komunitas Lampung Culinary Community atau LCC mengadakan Metro Sudirman Street Food dengan menghadirkan 42 UMKM kuliner. Mulai dari Jumat 29 September 2022, 42 UMKM ini akan menghadirkan lebih dari 100 jenis jajanan bagi masyarakat Metro. Pada gelaran tersebut, pembayaran dilakukan secara cashless atau non-tunai. Stephen, Ketua Panitia Metro Sudirman Street Food mengatakan, pembayaran non-tunai bekerja sama dengan Bank BNI Kota Metro menggunakan QRIS mereka. Menurutnya, hal itu dilakukan dan dikatakan untuk menekan kontrak langsung antar penjual dengan pembeli. Meski begitu, pihaknya tetap menerima pembayaran secara tunai. Stephen mengatakan, gelaran tersebut bertujuan untuk membangkitkan UMKM pasca terjadinya pandemi COVID-19. Sementara Kepala Cabang BNI Kota Metro, Fani Hasibuan, mengatakan pihaknya menyediakan penggunaan QRIS sebagai pembayaran non-tunai pada acara tersebut. Gelaran Metro Sudirman Street Food sendiri digelar di Komplek Pertokoan Sudirman Center Kota Metro hingga 9 Oktober 2022. Untuk waktu buka mulai dari 3 sampai dengan jam 9 malam. Berita selanjutnya, Erafone gelar promo beli Samsung Galaxy Z Fold 4 dan juga Z Flip 4 gratis kuota hingga 60 GB. Erafone Megastore Mall Kartini memiliki promo menarik yang berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. PIC Erafone Megastore Mall Kartini Feranata Ramadhani mengatakan, promo menarik itu adalah setiap pembelian Samsung Galaxy Z Fold 4 dan juga Z Flip 4 akan mendapatkan gratis kuota Indosat atau XL prioritas hingga 60 GB setiap bulan selama 1 tahun. Selain itu juga mendapatkan voucher wearable hingga 1 juta rupiah. Vera mengatakan pada 1 Oktober 2022, voucher itu bisa digunakan sebagai potongan harga untuk pembelian Samsung Galaxy Buds atau Samsung Galaxy Watch. Promo selanjutnya cashback 1 juta untuk pembelian Samsung Galaxy S22 Ultra. Dengan adanya cashback itu, Samsung S22 Ultra dari 18.999.000 menjadi 17.999.000. Selain cashback, ia juga mendapatkan gratis speaker Bluetooth dan voucher wearable seharga 500.000. Berikut ada juga promo gratis adapter original Samsung seharga 300.000 dan voucher wearable seharga 300.000. Dan jika membeli Samsung Galaxy A33, A53 dan A73, lalu ada cashback hingga 2,4 juta. Dan jika membeli semua merek handphone dengan menggunakan kartu kredit BCA, BNI, BRI, BSI, CIMB Niaga, Citibank, Mandiri, HSBC, dan UIB, untuk kartu kredit BNI, BRI, BSI, dan Mandiri tenor hingga 24 bulan. Sedangkan kartu kredit bank lain tenornya hingga 18 bulan. Namun baik tenor hingga 24 maupun 18 bulan, bunga cicilannya 0%. Ada juga promo upgrade terus. Dalam promo ini pelanggan yang membeli handphone baru akan dihubungi kembali Erafone Megastore Mall di bulan ke-11 untuk tukar tambah handphone yang sudah dibeli dengan handphone baru. Jika handphone yang hendak ditukar tambah dalam kondisi baik dan masih mulus, bisa dihargai lebih tinggi dibandingkan toko handphone lain. Saat ini melakukan tukar tambah, Erafone juga Megastore Mall Kartini menjamin jika semua data di handphone lama akan terhapus semua. Berbicara mengenai handphone di Erafone Megastore Mall Kartini ini sudah dijual ZT Blade Series dengan 1.749.000 hingga 2.299.000.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.